Baik, selamat datang. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai sebuah project di LabVIEW ya. Jadi di sini saya membuat sebuah project di mana di sini saya membuat sebuah GUI atau sebuah sistem yang dimana di sini saya eh, membuat sebuah tampilan atau sebuah sistem dari mulai monitoring sensor, akuisisi data, lalu data itu diolah dan data itu disimpan ke data lodging CSP ya. Jadi untuk tampilan GUI ini adalah sebuah tampilan GUI-nya yang dimana dalam tampilan GUI ini saya ada di sini ada stop button, di mana stop button di sini untuk menghentikan program. Nah, lalu di sini ada proses data. Di sini itu proses data di sini untuk melihat dari KPI proses data. Jadi ketika kita klik dia itu akan tampil seperti itu. Lalu di sini ada pemilihan port dan juga untuk pemilihan interval pengiriman sensor. Nah, jadi untuk di sini untuk pemilihan sensor dan juga ada pemilihan channel dari sensor yang ingin kita tampilkan. Lalu di sini ada nilai channel yang dipilih seperti itu. Untuk resolusi di sini kita juga bisa memilih resolusi yang kita inginkan, 10 bit atau 12 bit. Lalu di sini untuk nilai scaling dari ADC-nya seperti itu. Di sini pemilihan resolusi bitnya. Lalu di monitoring sensor di sini ada sebuah chart. Di sini chart di sini mengindikator dari temperatur, humidity, dan light atau cahaya ya. Dan juga di sini ada indikator dari suhu dan indikator dari cahaya seperti ini. Lalu untuk di tampilan ini kita ada UI untuk temperatur yaitu menggunakan termometer dan juga di sini ada untuk humidity atau kelembapan. Di sini ada juga untuk indikator cahaya ya. Seberapa nilai cahayanya seperti itu. Nah, lalu untuk kita masuk ke pengolahan data ya. Nah, di sini di bagian pengolahan data di sini jadi kita bisa memilih jenis pengolahan data. Di sini ada low pass filter, offset correction, scaling, moving average. Jadi ada 4 sebuah pengolahan data. Jadi nanti ketika kita pilih low pass, dia akan hanya low pass saja yang berjalan seperti itu. Lalu kita memilih scaling, nanti akan ada grafik scaling antara nilai data mentah dan juga nilai hasil scalingnya. Sini ada bisa memasukkan nilai skala dan nilai offsetnya. Lalu di sini ada moving average dan offset correction, di mana nilai offset correction ini bisa kita masukkan nilai offsetnya seperti itu. Lalu untuk low pass filter kita bisa masukkan koefisiennya. Di sini untuk di data login saya menggunakan eh, timestamp tanggal dan jam, lalu temperatur, humidity, light, lalu rata-rata suhu dan status suhu seperti itu ya. Lalu untuk program di blok diagram di sini di blok diagram di sini ada menggunakan 3 loop. Jadi menggunakan 3 while loop ya.
Untuk while loop yang pertama adalah sistem akuisisi data, di mana di dalam loop akuisisi data ini langkah yang pertama adalah kita memilih port melalui PISA port yang lalu masuk ke PISA configure serial port yang dimana nanti data dari hardware dibaca oleh PISA read di sini dibaca oleh PISA read dan juga nanti dipecahkan menjadi beberapa nilai ya. Dari beberapa nilainya itu dipecahkan menggunakan match pattern di sini. Di sini ada menggunakan match pattern dengan delimiter supaya sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh hardware seperti itu. Lalu di sini ada match pattern ada 1 2 3 4 5 6 match pattern ya. Jadi di sini ada 6 match pattern untuk memecahkan 3 nilai data yang dimana nanti dari akuisisi data di sini kita di sini ada bisa disimpan ke data login dan juga di sini bisa menampilkan status panas. Nah, lalu untuk bagian pemilihan channel di sini saya menggunakan enum. Di sini menggunakan enum pemilihan channel lalu masuk ke dalam cache structure ya. Jadi nanti setelah panel yang dipilih masuk, dia masuk ke cache structure lalu tampil di indikator seperti itu. Nah, dari indikator yang dipilih, jadi dari indikator yang dipilih di sini, dia akan masuk ke dalam namanya scaling ADC. Nah, di sini untuk scaling ADC di sini kita menggunakan yang tadi pemilihan resolusinya ya. Jadi ada yang 10 bit dan 12 bit. Di sini ada masuk max ADC, lalu dibagi raw di sini kan nilai sensor dibagi dengan maksimal ADC-nya dikali dengan 5 seperti itu. Lalu nanti hasil scaling akan tampil di dalam indikator seperti itu. Lalu untuk cara menghubungkan data, pengiriman data dari while loop 1 ke while loop 2 di sini saya menggunakan queue. Di mana queue di sini ada dari loop 1 itu sebuah producer. Di sini producer enq element di mana enq element mengirimkan data ke obtain, lalu obtain mengirimkan data ke deq. Deq ini sebagai konsumen seperti itu. Jadi di sini saya gabungkan terlebih dahulu, digabungkan menggunakan bundle. Di sini digabungkan menggunakan bundle, lalu masuk ke obtain, nah lalu masuk ke deq ya. Jadi setelah dari deq kita pecah kembali. Kita pecah kembali di sini. Di sini adalah unbundle. Kita pecah kembali. Ini adalah unbundle. Kita pecah kembali menjadi data-data yang tadi dikirim, yaitu temperatur, humidity, dan lag seperti itu. Nah, dari humidity dan lag ini lalu kita berikan UI-nya, kita buatkan UI-nya. Nah, setelah dibuatkan UI-nya, di sini ada sebuah namanya status ya, status untuk like. Di sini ada program status like di sini di mana ketika dia true berarti ruangannya terang, ketika false ruangannya gelap. Nah, di mana di sini ada juga untuk pop up dari suhu. Di sini ketika suhunya lebih dari 30 derajat Celcius dia akan mengirimkan pop up dan ini apa di indikator juga tampil ya. Lalu untuk jenis yang tadi pengolahan
processing. Nah, di sini saya menggunakan yang tadi kan ada sebuah push button yang menampilkan processing data. Dimana processing data di sini saya buat dengan event structure, di mana di dalam event structure kita letakkan KPI analisis data. Di sini ini untuk analisis data, di mana dalam proses data di sini dia akan menghitung suhu maksimal, suhu minimal, suhu rata-rata, dan status suhu. Dan ketika kita klik yang tadi di main PI, di sini ketika kita klik ini dia akan tampil kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada jenis pengolahan. Nah, untuk jenis pengolahan di sini menggunakan num. Ini untuk pemilihan raw-nya. Jadi untuk pemilihan jenis pengolahannya menggunakan num. Lalu dihubungkan dengan case structure. Nah, dimana case structure ini nanti tergantung pemilihan dari num. Nah, kita lihat di sini untuk moving average dia mengambil nilai rata-rata dari 5 data terakhir. Lalu untuk low pass filter dia menggunakan rumus data sebelumnya dikurang. Jadi di sini kurang lebih rumusnya seperti ini. Di sini saya menggunakan variabel ya, bukan menggunakan persamaan. Jadi menggunakan variabel. Di sini masukkan nilai skala untuk scaling. Jadi ketika kita masukkan nilai scaling dikalikan dengan nilai datanya, lalu dari hasil itu kita masukkan ke dalam ditambah hasil dari sebelumnya ditambah dengan nilai offset, maka hasilnya scaling. Data scaling nanti ditampilkan seperti itu. Lalu ini untuk nilai offset correction, di mana offset correction di sini kita memasukkan nilai offset. Jadi data asli dikurangin nilai offset yang kita berikan, kita masukkan, kita input seperti itu. Lalu di sini ada untuk penyimpanannya. Di sini untuk penyimpanan array atau menyimpan datanya itu di sini. Di sini ada menggunakan bool array, masuk ke dalam delete from array. Lalu data itu disimpan sekitar nanti 10 data terakhir dia akan ditampilkan ke dalam sini. Ke dalam processing data yang tadi ya. Untuk ngambil nilai rata-rata seperti itu. Nanti juga dianalisis sini. Mungkin jadi di processing sini dia di programnya. Di sini kan tadi suhu array. Jadi mengambil dari array yang tadi, lalu array max dan min, mean, dan juga statusnya. Di sini menggunakan cluster sebagai penghubungnya antara utama dan juga sub PI seperti itu. Lalu untuk stop button di sini saya menggunakan di loop 3. Di loop 3 ini jadi menggunakan stop button yang dimana nanti stop button di sini akan mengirimkan perintah ke dalam while loop 1 dan while loop 2. Ketika button ini ditekan atau true, dia akan mengirimkan ke dalam while loop 2 dan 1 seperti itu. Maka nanti program akan berhenti. Lalu di sini ada data login ya. Untuk di data login di sini, data login di sini berfungsi menyimpan ke data dalam CSV di sini untuk tampilan tabelnya.
Jadi masuk dari data sini dimasukkan ke dalam SUPI. Nah, di mana SUPI di sini ini programnya. Jadi dimasukkan ke dalam SUPI, nanti dari SUPI masuk ke build array. Nah, di mana build array ini masuk ke dalam write delimit spreadsheet, di mana nanti dari write ini dikirim ke dalam ini file CSV yang sudah dibuat, lalu dikirim juga ke dalam read delimiter untuk ditampilkan ke dalam table seperti itu. Lalu mengapa sih menggunakan LabVIEW untuk pembuatan project ini? Jadi di LabVIEW sendiri itu bisa kita lihat di sini. LabVIEW itu di sini kita menggunakan sebuah data flow ya, sebagai programnya itu menggunakan data flow ya, data flow programming. Jadi di sini menggunakan aliran data yang dimana LabVIEW juga mendukung paralel ya, paralelisme. Jadi ketika kita membuat program di LabVIEW, node satu dengan node yang lain itu tidak saling menunggu atau bisa saling berjalan bersamaan seperti itu. Misalkan kita menjalankan loop 1 dan while loop 2, kita bisa menjalankan secara bersamaan tanpa harus menunggu eksekusi sebelumnya seperti itu. Jadi untuk paralelismenya di sini kan tadi ya, LabVIEW bisa mengirimkan data secara paralel, kemudian di sini tadi kita kan menggunakan sebuah cluster ya sebagai pengirim antara SUPI dan juga PI utama seperti itu. Mengapa sih menggunakan cluster? Jadi cluster di sini di sini tuh karena kita itu ketika menggunakan cluster itu dibandingkan array itu, cluster bisa memasukkan atau mengumpulkan berbagai macam data, misalkan string, boolean, dan juga number. Jadi kita bisa satukan dalam cluster, sedangkan array hanya bisa membuat atau mengumpulkan satu jenis data saja seperti itu. Lalu di sini kita jangan lupa di sini ada pisah close, di mana pisah close di sini berfungsi sebagai penutup ya. Jadi usahakan atau ketika membuat program di LabVIEW menggunakan pisah, kita meletakkan pisah close di akhir ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk project kali ini. Jadi di sini ada sebuah indikator suhu. Ketika suhunya panas, dia akan tampak merah seperti ini. Dan ketika ada cahaya dia kuning, ketika tidak ada cahaya dia abu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu pengolahan data dan data logging. Mungkin itu saja pada pembahasan kali ini.
Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa dibuat sebuah project yang tentunya lebih baik dan lebih bagus lagi ya. Dan juga memenuhi standar industri seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di next video.